Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku, menurut daging. Sebab mereka itu adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadat dan janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengat-ngati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya, serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terpersosok ke dalam sumur tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Untuk menangkap pesan Injil yang baru kita dengar tadi, saya bantu dengan suatu pertanyaan. Siapakah Yesus itu? Siapakah Yesus itu? Coba ditebak jawabannya apa? Berarti kalau tebakannya itu berarti tidak sama dengan jawaban saya itu benar. Semua jawaban benar. Nanti kalau keliru, saya ganti pertanyaannya. Saya ganti pertanyaan, pasti nanti semuanya benar. Ini artinya nanti kalau jawabannya tidak sama dengan jawaban saya, yang salah adalah yang membuat pertanyaan. Mengapa pertanyaannya harus siapakah Yesus itu? Siapa Yesus itu? Ibu Eni bisa membantu jawabannya, kira-kira apa? Semoga saya dengar nanti. Coba yang di atas itu tadi mana orangnya tadi? Yang urgent, tiba-tiba pindah tempat seperti tidak saya tanya itu. Ini ada anak kecil, mungkin juga bagi berlima yang hari ini sakramen tobat yang pertama telah dibaptis. Mengapa mau jadi Katolik? Mengapa mau dibaptis? Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk apa? Ini mungkin bisa membantu jawaban dari pertanyaan. Ini ada anak kecil satu yang di depan yang saya tanya, yang di belakang sembunyi. Juga mungkin yang komsos itu kalau persis jawabannya itu bisa tersenyum. Saya lihat dari ini, dari sini tuh. Mengapa Ayu itu hampir setiap hari saya lihat itu selalu hadir ke gereja? Tujuannya untuk apa? Ini jawabannya Injil hari ini kira-kira ini. Untuk apa yuk tujuanmu yuk? Supaya apa kira-kira? Kok minimal 1 minggunya itu ya 2 atau 3 atau kadang 4 kali, misa harian. Tujuannya untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk selamat? Ya. Untuk menderita atau selamat? Untuk selamat katanya. Siapa Yesus itu? Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah juru selamat. Jawaban ini benar. Benar. Berarti kalau yang tidak sama berarti yang keliru pertanyaan saya itu. Penyembuhan adalah prioritas pertama yang menjadi karya Yesus. Penyembuhan pertama-tama bukan secara fisik, badani. Orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berkata-kata, orang lumpuh bisa berjalan. Bukan ini pertama-tama. Tapi bagaimana penderitaan itu diubah menjadi penyelamatan. Penderitaan diubah menjadi penyelamatan. Bacaan pertama juga sangat bagus menjadi bahan renungan untuk kita semua. Bagaimana pengalaman Paulus sebagai seorang rasul. Paulus sungguh-sungguh mencintai sesamanya, bangsanya, juga kita semua. Cinta sangat mengagumkan. Apa kata Paulus? Saya rela terkutuk, yang penting bangsa saya itu selamat. Kira-kira demikian ini. Saya rela terkutuk, yang penting sesamaku itu selamat. Ini pertanyaan yang ditanyakan untuk kita semua, kira pesan apa? Pesan apa? Untuk saya pribadi tidak sangat jauh tentu apa yang dilakukan oleh Paulus. Ya. Oleh Paulus. Ya saya bersama dengan Bapak Ibu kurang lebih sudah 3 tahunan. Yang bisa saya buat minimal ini. Semenjak saya dapat SK di sini hari pertama itu, biarpun saya belum ketemu orangnya, belum melihat itu, selalu berdoa. Pada doa pagi, pada waktu setelah doa permohonan itu saya selalu berdoa untuk DPP harian. Sampai hari ini. Setelah itu saya akhiri dengan 3 kali Salam Maria. Tinggal 3 hari beri tugas saya berdoa untuk DPP harian di sini. Nah, sampai Senin pagi masih. Untuk sore hari saya berdoa untuk panggilan di paroki sini.
menjadi bruder, suster, dan imam. Saya juga saya akhiri dengan doa Bapak Salam Maria 3 kali. Sampai hari ini saya tetap berdoa, tidak pernah lupa nampaknya. Tentu masih ada doa-doa yang lain. Sebagian dari yang hadir saya selalu menyebut dalam kurun 1-2 tahun nampaknya hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Ya benar, saya perwakilan mungkin untuk para karyawan dan sebagainya, dan juga untuk umat, minimal yang bisa saya buat. Yang lain, mengapa saya hadir misa setiap hari? Tujuannya sama aja menghitung yang hadir berapa ya. Semoga nanti Senin depan masih seperti ini. Senin depan semoga masih seperti ini, karena ini ada tambahan baptisan baru dan juga diberitahu oleh Romo harus misa. Misa harian betapa pentingnya misa harian itu. Ini semoga dengan pesan Injil hari ini, Yesus adalah juru selamat membantu kita supaya kita semakin hari mengenal siapakah Yesus itu. Salah satunya tentu yakni lewat misa harian. Salah satu usaha supaya semakin hari kita mengenal Yesus itu yakni dengan mengikuti misa harian. Berkat Allah menyertai kita semua. Amin.